Halo pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Bincang Indonesia Tiongkok atau Batik bersama saya Adelia Astari. Kali ini tentunya saya sudah mempersiapkan tema yang menarik seputar Indonesia dan juga Tiongkok. Pada hari ini kita akan membahas satu buah topik yang paling banyak juga ditanyakan gitu ya oleh pemirsa ataupun juga oleh pendengar radio kami juga seputar bagaimana bisa kuliah di Tiongkok dan seperti apa gitu ya persyaratannya, kemudian juga biaya hidupnya dan lain sebagainya, atau ada beasiswanya atau tidak. Nah, ini kita akan bahas pemirsa, karena kalau bicara soal pendidikan atau pelatihan tentunya ini merupakan investasi terpenting suatu negara gitu ya untuk sumber daya manusianya. Karena ketika sumber daya manusianya sudah terbentuk, akan terbentuk pula ekonomi negaranya gitu ya. Lalu kemudian setelah pendidikan tadi sukses, ekonominya sukses, ini akan menjadi satu buah kekuatan bagi suatu negara. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Tiongkok, yaitu memperkuat pendidikannya. Tiongkok sendiri pemirsa merupakan salah satu tujuan favorit pelajar internasional untuk berkuliah di Tiongkok. Dan ini menurut data di tahun 2020 dari 5,6 juta pelajar internasional yang memilih studi ke luar negeri, sebanyak 492.185 pelajar memilih untuk melanjutkan studi atau berkuliah di Tiongkok. Ini luar biasa ya, ini menunjukkan bagaimana perkembangan pendidikan Tiongkok saat ini yang semakin maju dan semakin bagus. Nah, untuk lebih detail nih pemirsa membahas soal pendidikan atau kuliah di Tiongkok, kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang kompeten pasti di bidangnya, yaitu ada Profesor Maharani PhD atau Chen Yulan. Beliau ini merupakan seorang lulusan dengan gelar Doctorate Degree in Linguistic and Applied Linguistic dari Shanghai Normal University atau SHNU, yang akan tentunya membahas seputar tadi ya pendidikan di Tiongkok dan beasiswa di Tiongkok bersama kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Prof Maharani, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya. Di bulan yang suci ini, mohon perkenankan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadahnya. Semoga semua sehat walafiat. Amin, amin. Ya, betul. Nah, ini bulan puasa ini kan biasanya banyak pemirsa kita yang nonton mungkin sambil ngabuburit ya, nunggu waktu berbuka puasa, dan mungkin juga ada pemirsa yang kepikiran anaknya atau mungkin dirinya ingin lanjut kuliah ke Tiongkok. Tadi juga udah saya sampaikan nih Prof, Tiongkok ini kan salah satu negara yang punya kualitas pendidikan terbaik di dunia. Betul. Nah, namun selain itu, apa sih Prof keuntungan lainnya yang bisa diperoleh oleh seorang siswa ketika dia berkuliah di Tiongkok? Oke, mungkin bagi kita yang paling utama itu adalah, pertama itu adalah pasarnya. Pasarnya sangat banyak, sangat besar, dan bidangnya sangat banyak ya. Seperti tadi Ibu Adel dia yang ngomong itu, perkuatkan ekonomi, perkuatkan pendidikan, dan negara kita akan makin maju. Betul. Nah, itu memang yang diterapkan di Tiongkok di sana ya. Jadi sekarang mungkin bagi kita tentu pasar yang sangat banyak, dan mereka punya rata-rata punya purchasing power yang sangat kuat. Karena kita tahu sejak di masa pandemik, ketika negara-negara yang lain sedang hiruk pikuk untuk mengatasi wabah. Nah, di Tiongkok itu sudah berhasil untuk keluar dari kemiskinan. Jadi sudah berhasil untuk membasmi kemiskinan. Jadi dengan begini, mereka punya purchasing power-nya itu makin tinggi. Terutama contohlah negara kita. Negara kita bagi orang Tiongkok itu nggak asing. Dan mereka sangat mempunyai satu keinginan untuk jalan-jalan ke Indonesia. Nah, itu terletak pasar yang sangat besar. Mereka datang ke Indonesia untuk jalan-jalan di Pulau Bali, di Medan, di Manado, di Jakarta, dan berbagai tempat ya. Itu adalah satu kesempatan buat kita, pasar yang besar ya. Dari
pariwisata ini kita sudah bisa berhasil untuk mengembangkan, menjualkan apa yang kita punya. Juga memperkenalkan budaya-budaya kita ya, itu salah satunya ya. Di samping itu seperti batik segala macam, mereka akan tanda petik ya hunting di sini ya, makanan-makanan Indonesia juga ya. Nah itu pasar yang besar, dan dilanjutkan dengan teknologi yang makin berkembang di China. Ini tahun lalu dirilis di Australia. Itu ada 44 bidang penemuan yang sangat canggih, yang besar, dirilis. Ada 44 bidang ilmu ya. Tiongkok sendiri satu negara sudah mencakup 37 bidang ilmu dengan penemuan-penemuan yang sangat besar itu. Nah, ini akan membuat satu kemajuan teknologi yang sangat besar. Tentu kita terutama kita, negara kita kan lagi mau menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Nah, tentu anak-anak muda kita ini tidak menutup kemungkinan untuk belajar lebih banyak. Contohnya kecuali di bidang ekonomi, bidang teknologi juga ya, seperti bidang-bidang aerospace, di mana siswa kita masih kurang melihat ke sana ya. Itu merupakan satu bidang yang sangat canggih di sana ya. Jadi saya rasa sih sekolah dengan berkuliah di Tiongkok itu kita akan mendapat banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan karir dirinya sendiri. Setuju. Jadi bukan hanya soal kualitasnya sudah bagus gitu Prof ya di Tiongkok, tapi juga ada pasar yang luas ya, yang bisa didapatkan kesempatan kerja yang lebih banyak ya ketika berkuliah di Tiongkok. Ditambah lagi tadi ada teknologinya ya yang sudah lebih maju dibanding dengan negara kita. Jadi ini pemirsa yang bisa jadi sebuah titik poin yang sangat menarik ketika kita ingin memutuskan kuliah di Tiongkok. Nah, tapi Prof, sebelum misalkan seseorang ingin memutuskan untuk kuliah di Tiongkok, tentunya kita sebagai warga negara asing lah ya ketika ke Tiongkok perlu mengetahui nih tentang atau informasi seputar Tiongkok. Nah, hal-hal penting apa saja Prof yang harus diketahui oleh calon siswa atau calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Tiongkok? Oke. Nah, pertama-tama kita umpamanya seseorang yang baru tamat SMA, yang masih belum pernah pergi ke Tiongkok. Pertama itu kita tenang aja, di Tiongkok pertama itu sangat aman di sana, sangat aman ya. Dan orang-orang Tiongkok itu rata-rata sangat friendly, seperti halnya orang Indonesia. Orang Tiongkok datang ke Indonesia suka memuji orang Indonesia itu semuanya sangat friendly ya, ramah ya. Umpamanya saya menawarkan sesuatu barang, umpamanya batik, saya tawar, terus karena saya nggak beli, mereka juga bilang terima kasih. Sangat impress ya dengan kita di sana. Rata-rata orang-orang di sana juga ramah sih ya. Nah, terus untuk adik-adik kita yang mau ada rencana sekolah di China ya, mungkin sekarang anak muda kan lebih banyak menggunakan teknologi untuk internet, untuk komunikasi ya. Nah, di sana itu banyak digunakan adalah WeChat. Itu yang harus disiapkan ya Prof. WeChat ya, harus siapkan WeChat. Kita di Indonesia juga bisa download WeChat ya. Kita siapkan WeChat. Nah, kita bisa download juga searching machine-nya yang disebut Baidu. Dalam huruf itu kita bisa tulisnya Baidu. Baidu. B-A-I-D-U. Itu searching machine-nya. Nah, itu juga ada map-nya, seperti halnya itu kita suka pakai Google Map ya. Nah, di sana itu orang umumnya pakai Baidu Map. Terus mungkin Alipay. Alipay itu merupakan satu alat pembayaran. Jadi kita pakai nomor Indonesia saja sudah kita bisa download Alipay, dan kita bisa meminta teman kita yang punya Alipay itu untuk masukin uang. Ketika kita
kaki kita menginjak di Tiongkok, umpamanya kita perlu beli tiket. Nah, kita udah bisa langsung scan QR code-nya untuk membayar. Ya, itu mungkin yang harus dipersiapkan. Di samping itu bagi yang masih tidak bisa bahasa Mandarin ya, sebaiknya disarankan untuk bisa menguasai sedikit bahasa Mandarin supaya bisa komunikasi dengan orang lokalnya. Betul. Kita mau belanja, mau makan, bisa komunikasi. Betul. Ya. Karena orang Tiongkok itu sendiri jarang menguasai bahasa Inggris ya, Prof ya. Kalau seperti halnya kita di sini, anak-anak SMA sih mereka bisa komunikasi dengan bahasa Inggris ya, seperti halnya SMA kita. Cumanya kita memang di sana kan bukan kita masuk di dalam, sebelum masuk di dalam lingkungan kampus, kita akan bertemu dengan orang-orang lokal dulu ya. Iya. Jadi tidak semua orang lokal itu fasih berbahasa Inggris. Jadi basic bahasa Mandarinnya paling tidak harus ada begitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan diri sendiri juga. Betul. Sebenarnya dan itu bahasa itu merupakan satu pendekatan ya. Betul, seperti halnya begini, ada sebuah perusahaan, mereka mendatangkan orang-orang teknisinya untuk kerja di Indonesia. Mereka itu dikasih belajar dulu bahasa Indonesianya supaya gampang komunikasi, ada kedekatan berbahasa Indonesia. Halnya yang sama juga dengan orang-orang kita yang mau pergi ke China, kita bisa mengucapkan terima kasih dalam bahasa Chinese, kan kedekatan emosionalnya itu lebih tinggi ya. Jadi language barriers ini bisa terhapuskan begitu ya. Betul. Dan tentunya memudahkan juga untuk para calon mahasiswa yang ingin kuliah di sana nanti. Oke, lanjut lagi nih Prof. Kira-kira kalau misalkan udah pingin nih, udah tahu caranya begini gitu ya, atau mungkin hal-hal yang harus disiapkan apa, keuntungannya apa, terus ingin daftar nih Prof, itu lewat cara apa aja biasanya untuk bisa daftar kuliah ke Tiongkok? Oke, itu beberapa cara ya. Upamanya si calon siswa itu bisa langsung daftar ke universitas yang bersangkutan. Terus atau melalui agen, melalui agen atau melalui sekolah-sekolah bahasa yang ada hubungannya dengan universitas di sana. Ya, itu cara-cara untuk daftar sih. Jadi langsung ke website kampus yang mau dituju gitu ya, atau melalui agen. Nah, agen ini Prof kadang kan takutnya ya ada yang tipu-tipu gitu atau mungkin juga terlalu kesannya memberikan penawaran yang luar biasa nih, tapi ternyata palsu atau mungkin juga nggak benar gitu. Cara membedakannya gimana Prof? Antara agen yang emang kredibel dengan yang tipu-tipu? Oke, yang pertama itu tentang agen ya. Pertama, kita ini kan negara hukum ya. Jadi si agen itu dia harus berbadan hukum. Berbadan hukum. Kalau dia tentu kalau dengan begitu nggak berani melanggar hukum ya. Jadi carilah agen yang berbadan hukum ya. Terus dia eksis di sebuah tempat yang menjadi kantornya. Kan kadang-kadang itu namanya sekarang kan banyak sekali udah pakai apa namanya di internet gitu kan. Kita nggak lihat dia itu tempatnya di mana. Ya, kalau sudah komunikasi bagusnya datanglah, jangan malas untuk bergerak ya. Datanglah ke tempatnya, lihat benar nggak dia itu eksis gitu loh. Nah, jadi kalau udah merasa ini sih saya bisa percaya, ya silakan melanjutkan lebih lanjut ya. Dan juga salah satu yang menjadi tolak ukur adalah sudah berapa dia perusahaan itu eksis, agen itu eksis berapa tahun gitu. Berapa tahun. Ada apa namanya, dari berapa tahun eksisnya itu dia makan, kalau umurnya makin panjang, eksisnya makin lama, berarti dia makin tahannya itu lebih apa, memberi informasi apa itu lebih memuaskan, terpercaya. Karena terpercaya itulah makanya
bisa eksisnya lama, ya. Itu sih, ya. Jadi yang pertama berbadan hukum, terus kemudian ada bangunan fisiknya atau kantornya, ya, Prof, ya. Lalu juga lihat dari lama berdirinya, betul, sudah berapa tahun. Ya. Gitu. Karena kalau semakin lama itu pasti akan semakin bagus ya, atau semakin terpercaya, udah terbiasa menangani gitu ya, untuk hal-hal berkaitan dengan studi di Tiongkok. Oke, kalau tadi yang daftar di kampus tuh, Prof, itu gimana? Apa ketika buka web langsung keluar cara-caranya atau mungkin ada step lain lagi? Oh iya, ketika buka web dia kan banyak halaman-halaman ya. Nah, kita sebagai murid kita carilah halaman yang untuk registrasi, registration atau register. Nanti di dalam halaman itu akan keluar daftar jurusan-jurusan. Jadi kita bisa memilih jurusan yang kita mau, dan biasanya ada yang sudah ada QR code. Nah, kalau ada QR code itu kita bisa lihat apa syarat-syarat apa yang harus dilengkapi. Jadi kita siapkan syarat-syaratnya itu. Setelah itu kita upload. Nah, upload kan ada pembayaran seperti pembayaran registration fee. Kita bayarkan bisa melalui bank atau bisa melalui Alipay yang saya bilang itu. Oke. Jadi udah mudah lah ya caranya, Prof, ya, untuk melalui internet kalau misalkan pingin yang simple gitu. Oke. Nah, kemudian juga sekarang ini banyak sekali, Prof, pameran pendidikan Tiongkok. Sebenarnya apa sih manfaat kita datang ke pameran pendidikan Tiongkok yang seperti itu? Manfaatnya sangat banyak ya. Kalau pameran-pameran ini mendatangkan orang-orang dari universitasnya langsung. Ya, biasanya mereka itu yang datang kalau bukan dekan, kadang-kadang dekan di bidang masing-masing ya, atau di international office-nya. Jadi mereka akan memberi informasi yang sangat akurat, yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan di samping itu kita boleh tanya lebih lanjut. Bagaimana pendidikannya di sana, jadi membuat kita itu akan lebih nyaman. Nah, jadi saya sarankan upamanya anak itu sudah di SMA 1, itu bagusnya kalau ada pameran pendidikan, datanglah, lihat, dengar gitu. Jadi membuka wawasan siswa untuk bisa melihat apa sih yang dia mau. Betul. Bukan menggebu-gebu, saya maunya langsung pergi, enggak. Jadi biar dibandingkan dulu supaya tidak salah pilih. Karena ini adalah jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi ini sangat menjanjikan karir kita. Kalau kita memilih jurusan yang salah, atau bukan jurusan yang kita mauin, atau jurusan yang sudah nggak memungkinkan kita untuk berkembang di sana, ini akan mempunyai satu kesulitan nanti kita untuk berkembang di karir kita. Jadi lebih bagus itu dibandingkan dulu. Saya ingin jadi apa nanti, baru saya mencari jurusan yang sesuai. Begitu sih. Jadi bisa memilah-milih, kemudian ketemu dengan emang orang-orang yang berkecimpung langsung ya, Pak, betul. Kita bisa sharing, nanya-nanya gitu. Jadi kita lebih merasa aman dan juga nyaman ketika datang ke pameran pendidikan. Betul. Jadi penting banget ya pemirsa datang ke pameran pendidikan itu supaya kita bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang kita inginkan atau yang kita butuhkan begitu. Betul. Kita bisa memilih, menimbang sebelum memutuskan mau kemana gitu. Betul. Itulah fungsi dari pameran pendidikan yang bisa nanti mungkin dikunjungi ya oleh calon mahasiswa. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal kuliah ke luar negeri nih, juga biasanya nih muncul seperti kekhawatiran atau mungkin keraguan gitu ya, baik dari si orang tua si calon mahasiswanya atau si mahasiswa itu sendiri. Nah, itu biasanya apa yang muncul keraguannya itu, Prof, dan bagaimana cara mengatasinya? Ini mungkin orang tua itu
paling concern itu adalah keamanan si anak. Itu yang paling concern ya. Jadi kalau menurut kami sih ya, saya sejak tahun 95 saya sudah pernah pergi ke Tiongkok ya untuk sekolah atau mengambil course lainnya ya. Saya 13 tahun di sana. Oke. Setelah saya selesai, saya sekarang masih berjabat sebagai profesor di Shanghai Normal University. Tim kami, saya mempunyai satu tim yang memberi konsultasi kepada adik-adik yang mau sekolah ke China ya. Kebanyakan perempuan. Nah, kami di sana itu nggak pernah mengalami hal yang jelek. Jadi di sebuah keamanannya sangat aman sekali. Upamanya kami kadang-kadang kan mengantar siswa, terus pulang ke tempat tinggal kami itu sudah malam, tengah malam, bisa saja jam 1 tengah malam. Itu kami sendiri masih bisa berjalan di jalan atau naik taksi apa aja atau kendaraan umum. Itu masih sangat aman ya. Jadi untuk orang tua boleh lega hati lah. Di sana di mana-mana itu ada CCTV. Betul. Ya. Dan di sana hukumnya kan sangat ketat. Upamanya seseorang bisa membahayakan nyawa orang lain, itu hukumannya mati. Ya, jadi orang yang mau melakukan kejahatan pun harus berpikir lebih panjang. Betul. Ya, jadi selama 20 sekian tahun saya mengalami itu tidak pernah mengalami hal jelek ya. Itu orang tua boleh lega hati. Terus mungkin karena cuaca atau iklim ya. Nah kalau memang makin kita sekolahnya, pilihannya kalau umpamanya di daerah yang utara banget, yang dekat Rusia sana, mungkin bagi kita yang anak-anak tropis ini kita ya merasa dingin. Tapi ada yang bilang, oh justru itu saya yang mau tantang gitu kan. Jadi bagi yang dirinya lihatlah, kalau keadaan diri sendiri kesehatannya memungkinkan silakan. Kalau kesehatannya tidak memungkinkan ya kita boleh pilih universitas yang di bagian selatan. Ya, itu kan lebih cocok dengan keadaan iklim kita. Terus mungkin ada yang bilang makanan. Ya, masyarakat kita kan kebanyakan Muslim ya. Di Tiongkok itu juga banyak Muslimnya. Ada sekitar 30 juta orang Muslim di sana. Nah, jadi di universitas negeri ya, biasanya itu ada kantin untuk orang Muslim. Orang Muslim. Ya, untuk siswa Muslim ada halalnya. Ada kantin halal. Nah, kalau upamanya ada yang tidak punya kantin halal, biasanya ada dapur khusus untuk orang-orang siswa Muslim. Dapurnya ini di asramanya gitu? Di asrama atau di lingkungan asrama. Jadi bisa untuk masakan sendiri. Dan sebenarnya nggak usah khawatir. Di sekitar kampus itu pasti banyak sekali restoran-restoran yang halal. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu khawatir ya. Ya. Mudah ditemukan makanan halal, karena mungkin juga di sekitar pasti sudah berpikir ya, pasti ada mahasiswa dari berbagai macam negara sehingga disediakan lah ekosistemnya yang seperti itu ya Prof ya. Betul. Dan penduduknya sendiri juga ada yang Muslim. Ada yang Muslim. Iya. Tadi ada 30 juta ya Prof ya. Betul. Di Tiongkok masyarakatnya yang beragama Muslim. Jadi nggak perlu khawatir pemirsa ya ketika ingin menguliahkan anak gitu ya. Mungkin kita sendiri pengen lanjut kuliah ke Tiongkok karena sudah aman tadi yang pertama ya Prof ya. Kemudian juga sudah Muslim friendly juga, dan kalau untuk suhu ini bisa disesuaikan dengan tingkat kesehatan masing-masing lah ya. Iya, betul. Baik. Nah, kalau ketika kita ingin kuliah juga nih Prof, udah semua kita tahu kira-kira persyaratannya atau persiapannya yang kadang suka luput dari orang-orang yang ingin kuliah ke sana tuh apa aja sih Prof yang harus disiapkan begitu? Pertama kan kita mau hidup di sana ya. Walaupun di
Tiongkok sana ada jurusan yang pakai pengantarnya bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Chinese, Mandarin. Kalau pakai bahasa Chinese ya sebelum kita sampai di sana ya kita sudah mempunyai satu sertifikasi yang namanya HSK. Jadi kalau kita sudah mengantongi HSK 5 untuk komunikasi sih nggak ada masalah, ya. Nah, terus bagi adik-adik yang masih belum ada HSK, bagaimana? Kita belajar sedikit dulu bahasa Mandarin supaya gampang komunikasi di sananya, terutama dengan penduduk lokalnya, ya. Terus kita bisa download aplikasi yang tadi kita bilang, WeChat atau Alipay, ya. Jadi saya rasa sih untuk hal-hal yang lain kayaknya itu yang paling penting sih ya bagi seorang calon mahasiswa yang belum pernah pergi ke Tiongkok. Jadi di samping itu kalau masih merasa kayaknya saya kurang yakin nih ya, bolehlah datang ke konsultan, ya, tanya-tanya dulu yang carilah mereka yang pernah sekolah S1, S2 di sana, ya. Bahkan kalau bisa ya cari yang sudah pernah ya, sekolah S1, S2, S3-nya di sana. Tapi memang untuk S3 masih sedikit sekali sih. Orang-orang kita, orang Indonesia yang sekolah di sana sampai doktoral itu masih bisa dihitung dengan jari, masih sedikit, ya. Tapi kalau master sih sudah banyak, ya. Jadi bolehlah konsultasi dengan mereka supaya bisa mendapat tips-tips yang lebih banyak, ya. Jadi kalau gitu sih nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, ya. Persyaratan lain paling juga kurang lebih sama kayak kita mau daftar kuliah di dalam negeri aja. Betul, ijazah, ya, raport gitu, ya. Terus kemampuan bahasa, umpamanya kalau mau pengantarnya bahasa Mandarin, kuliahnya pakai pengantar bahasa Mandarin, itu HSK. Ada yang mintanya HSK 4, ada yang minta HSK 5, atau jurusan yang lebih sulit itu biasanya mintanya HSK 6. Nah, terus juga bisa yang pakai pengantar bahasa Inggris itu dia siapin bahasa Inggrisnya yang umpamanya IELTS 6,5, ya. Itu sudah cukup sih untuk kuliah di sana, ya. Nah, untuk masuk kuliah sih seperti itu. Tapi dalam perkuliahan seperti umpamanya dia mengambil jurusan ekonomi deh, ya. Nanti di perkuliahan itu ada yang disebut matematik. Ya, matematik kalau kita di Indonesia matematiknya sih memang udah bagus ya, kalau di sekolah-sekolah kita kan. Nah, cumanya ini terminologinya dalam bahasa Mandarin itu ya istilahnya. Nah, seperti HSK 5 itu bahasanya lebih bahasa umum. Untuk bahasa akademik itu kandungannya itu sangat minim sekali, ya. Jadi mungkin bagusnya kita juga mengambil macam kelas persiapan, nah, untuk di matematik, ya. Dan kalau umpamanya mau sekolahnya ekonomi, ekonomi kan ada istilah-istilah ekonomi yang di bahasa umum itu sangat sedikit juga, ya. Jadi kalau kita bisa membackup dengan bahasa-bahasa akademik, itu kita akan jauh lebih mudah memahami perkuliahan. Jadi bisa masuk ke semacam yang namanya program untuk persiapan sih, atau disebut foundation, ada yang sebutnya foundation, ya. Baik, berikutnya Prof, kalau dari Prof Maharani kan suka menyelenggarakan pameran pendidikan nih, kira-kira jurusan apa yang paling banyak dipilih tahun lalu, Prof? Kalau tahun lalu itu hanya yang memilih di bidang ekonomi, ya. Upamanya international trade, ya, international business, itu finance, accounting, terus IT juga.
IT. Ya IT, terus seperti apa arsitek ya, engineer, seperti apa namanya yang mekanik juga. Teknik ya, ya. Teknik ya. Jadi ada tetap ekonomi ya yang paling favorit ya. Betul. Ya, kembangkan ekonomi, baru kembangkan yang bidang lain ya. Penting memang ya. Nah, kalau tadi itu jurusan favorit tahun lalu, Prof. Kalau kira-kira prospek peluang kerja paling tinggi gitu, apa Prof selain ekonomi mungkin? Oh, gini, sekarang ya karena di masyarakat kita yang bisa menguasai bahasa Mandarin itu tergolong sedikit. Rendah ya? Ya, tergolong sedikit, sedangkan investasi itu banyak, besar, makanya terjadilah sangat kekurangan orang yang kompeten berbahasa Mandarin di bidangnya masing-masing. Jadi upamanya sekarang ini kalau upamanya kuliah di dalam negeri selesai, mereka ngambil 1 tahun pendidikan bahasa Mandarin saja, mereka sudah bisa mendapat pekerjaan yang lebih di offeringnya ya, mungkin salary-nya lebih tinggi ya. Apalagi yang kuliahnya 4 tahun di sana ya. Jadi kalau umpamanya benar-benar kuliahnya di sana, contohlah ada beberapa juga, bukan beberapa sih, udah banyak siswa kita ya yang belum selesai kuliah, mereka sudah ditawarin kerja. Udah ditawarin langsung ya, padahal belum selesai ini, belum Prof. selesai. Belum selesai kerja sudah ditawarin langsung, karena saking sedikitnya orang yang bisa bahasa Mandarin dengan fasih. Jadi boleh dikatakan sekarang kalau kita bisa menguasai bahasa Mandarin dengan fasih, gampang sekali cari kerja. Itu saya setiap hari itu ditanyain teman, ada nggak yang itu bisa dikenalin untuk kerja di perusahaan saya? Sekarang bukan cuma investasi dari Tiongkok yang perlu bahasa Mandarin. Perusahaan-perusahaan kita juga yang dalam negeri kita itu juga sangat penting, karena kita juga mau menangkap pasar yang begitu besar di sana. Jadi kita perusahaan kita dalam negeri ini juga membutuhkan orang yang bisa berbahasa Mandarin supaya bisa berkomunikasi lebih baik di sana. Jadi peluang kerja untuk mungkin penerjemah begitu. Betul, ya Prof ya, itu sangat dibutuhkan dan terbuka lebar karena belum banyak yang bisa juga atau menguasai bahasa Mandarin gitu ya. Bahkan tadi Prof juga cerita pemirsa, ada yang belum lulus kuliah langsung ditawari kerja. Jadi nggak perlu jadi job seeker ketika baru lulus gitu ya. Udah langsung dimasukin gitu ya. Betul. Dan waktu lagi pandemi, waktu lagi pandemi kan kebanyakan belajar online. Ya, jadi mahasiswanya juga di dalam negeri kita ya, masih belum ke sana. Ya, di samping itu mereka waktu itu udah bisa side job loh. Sambil kuliah mereka cari side job. Seperti apa, Prof? Side job menjadi penerjemah atau membantu untuk memasarkan produk. Jadi banyak banget benefitnya ya, Prof ya, ketika kita berkuliah di Tiongkok, kemudian apalagi menguasai bahasa Mandarin dengan baik, ini luar biasa peluangnya pemirsa ya. Nah, kalau kuliah di Tiongkok, Prof, kan kadang kita kendala di biaya nih, takut biayanya besar gitu ya, biaya hidupnya gimana, atau mungkin juga bayar kuliahnya berapa. Nah, ada nggak sih, Prof, beasiswa yang bisa kita apply gitu, atau mungkin juga beasiswa yang include tuh udah semuanya, atau gimana, Prof? Ada nggak? Ada. Dari pemerintah Tiongkok, Departemen Pendidikan ada kerjasama dengan Departemen Pendidikan kita ya. Jadi ada memberi kuota beasiswa yang lumayan besar ya. Karena waktu itu penandatanganan yang paling awal itu waktu mengadakan HSK di Indonesia, itu saya yang jembatani. Jadi pada saat itu sudah memberikan 500
beasiswa untuk Indonesia. Jadi oleh Departemen Pendidikan kita akan disosialisasikan ke daerah-daerah ya. Jadi seperti di Papua itu setiap tahun itu pasti mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya untuk sekolah di Tiongkok. Nah, kalau melalui dari departemen ini semua biaya kan sudah ditanggung. Semua. Seperti bebas biaya kuliah ya, dorm atau asrama ya. Terus ada uang saku. Uang saku juga tiap bulan atau tiap per 6 bulan tuh? Biasanya dihitungnya 10 bulan, 1 tahun 10 bulan. Ya, karena di 2 bulan itu libur ya. Jadi mungkin mereka sudah bagikan ke 10 bulan itu setiap bulannya dapat berapa. Gitu. Jadi banyak ya Prof ya? Lumayan. Kalau untuk S1 sih sekitar 2.000 dan mimpi ya. 2.000 itu sama dengan 4,4 juta. Wah, uang sakunya cukup lah. Ya. Dan juga upamanya ada yang mau jadi guru nih, saya nanti mau jadi guru ya, guru bahasa Mandarin. Itu juga ada bebas biaya kuliah, juga termasuk dorm atau asrama, dan ada uang sakunya juga. Jadi 4 tahun seperti itu, setiap tahun itu akan dikasih, dan cuma siswa ya menyanggupi untuk terbang ke sana. Jadi beli tiket terbang ke sana kan itu kan sudah terserah kita ya. Kita mau sekali pergi tambah baru pulang, itu kan biaya transportnya lebih murah. Kalau ada yang kangen sama orang tua mau pulang ya iri-iri lah kalau waktu dikasih uang sakunya. Ditabung ya Prof. Iya betul. Oke. Tadi juga Prof Mahrani sampaikan ada kerjasama beasiswa tadi antara pemerintah Tiongkok dan Dirjen Pendidikan Indonesia. Ada sekitar tadi 500 ya Prof ya kalau tidak salah ya. Apakah itu terserap semua atau masih ternyata banyak sisanya karena belum ada orang-orang yang tahu soal peluang ini? Kalau dulu yang saya tahu tuh nggak terserap semua, tapi tidak dengan sekarang. Saya beda, rasa sih pasti banyak sekali, soalnya sekarang kan saya sudah tidak di bidang ini ya. Jadi saya rasa sih pasti sudah terserap habis ya. Nah jadi bagi adik-adik kalau mendapat informasi beasiswa ya cepat tanggap bolanya. Langsung. Nah di samping itu bagi yang saya nggak dapat nih dari Dignas, masih bisa ada beasiswa lainnya ke websitenya Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Di sana menawarkan bukan cuma dari CGS itu ada China Government Scholarship. Betul. Nah itu memang yang paling besar sih. Di samping itu setiap provinsi juga ada, provinsinya sendiri memberikan beasiswa, atau setelah provinsi itu kabupaten juga ada, atau universitasnya. Jadi kalau untuk yang paling lengkap ya di kedutaan itu, di websitenya kedutaan. Ya. Jadi ada banyak pilihan. Betul. Juga di pameran-pameran. Pameran juga ada. Pameran ya, seperti pameran yang akan kami adakan di hari Sabtu ini. Ada satu sesi untuk memberi pengarahan untuk bagaimana cara membuat permohonan untuk beasiswa. Ya, nanti setiap uni yang datang itu akan memberi pengarahan seperti itu. Jadi bagi adik-adik yang lagi cari-cari informasi, datang aja ya. Mungkin adik yang baru SMA 1 nggak apa-apa, kamu yang mendapat informasi tabung dulu ya, kamu suatu saat mungkin bisa kepake gitu. Benar, kumpulin dulu informasinya. Betul, nanti akan kepake ketika sudah kelas 3 gitu ya, ketika udah ingin berkuliah. Dan waktu itu juga udah lebih mantap pemikirannya. Benar ya, udah banyak menganalisa gitu ya, udah bikin banyak ringkasan atau rangkuman gitu ya. Gimana nanti kuliahnya. Benar-benar. Oke, kalau beasiswa tadi sendiri Prof, ketika misalkan calon mahasiswa atau mahasiswa sudah dapat nih beasiswanya, ada nggak sih tinjauan ulang setiap semesternya, atau mungkin targetnya harus berapa nilainya gitu supaya beasiswanya nggak dicopot gitu Prof? Ada? Setiap tahun. Setiap tahun itu pasti ada. Itu minimal tahun. Berapa sih Prof? Kalau Indonesia dibilangnya IPK ya. Kalau di
Tiongkok apa, Prof? Jadi biasanya sih di atas 85%. Ya mencapai apa namanya nilai biasanya full marknya 100. Jadi bisa mencapai 85% ya. Bisa mempertahankan beasiswanya. Pada umumnya sih begitu ya. Jadi setiap tahun kan bisa terjadi perubahan-perubahan. Upamanya memang di tahun ini semua yang apply itu di atas 90, makanya nilai yang paling terakhir itu paling rendah itu di 90 ya. Jadi saya menghimbau sih sama adik-adik ya, sedapat mungkin mencapai prestasi yang paling tinggi. Kalau gitu kita makin ke atas, saingannya makin sedikit. Betul. Ketika udah dapat kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya, Prof ya. Dapat beasiswa, belajar yang benar, mempertahankan nilai gitu ya, supaya nanti ketika semakin tinggi pesaingnya juga makin dikit tadi seperti itu. Betul ya. Soalnya awal-awal itu pemerintah Tiongkok itu langsung kasih 4 tahun. Nah, jadi terjadinya begini, setelah tahun kedua, kadang-kadang orang merasa gua udah aman nih, gua udah dijamin 4 tahun nih. Nah, terus udah lengah gitu loh. Ya. Jadi akhirnya tidak bisa tamat on time. Betul. Kan dikasihnya 4 tahun. 4 tahun ini uangnya udah kepakai habis kan. Jadi tahun kelima kalau masih belum selesai itu harus pakai uang sendiri. Jadi harus pakai uang orang tua. Kan sayang sekali kan. Jadi karena terjadi seperti itu, maka pemerintah Tiongkok sekarang itu setiap tahun evaluasi. Baik. Jadi memang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin lah ya, Prof ya. Kalau udah dapat beasiswa ya, jangan lengah, jangan mungkin karena kehidupan mahasiswa lebih kadang ingin main atau gimana jadi lupa belajar. Jangan seperti itu. Tapi ini ada satu kita patut bangga juga ya. Seperti orang-orang Indonesia, kita ini pergi keluar ini Bu Adele, orang nggak akan kenal ini Bu Adele nih. Ya, ini Maharani pergi ke sana, orang nggak akan kenal Maharani nih. Itu orang Indonesia. Nah, jadi selama ini orang Indonesia atau siswa-siswa Indonesia itu selalu membawa nama baik Indonesia. Itu yang patut kita banggakan. Saya kan banyak teman di universitas yang bahkan mereka rektor atau dekan itu sangat welcome mahasiswa dari Indonesia. Ada kisah atau cerita menarik kali, Prof ya, soal alumni Prof mungkin yang kuliah di Tiongkok, ada kisah yang menarik gitu nggak? Ada ya. Ada kisah yang menarik ya. Ada yang serius, ada yang lucu-lucu ya. Yang paling teringat itu apa tuh, Prof? Yang paling teringat itu seperti ini. Sekarang banyak siswa kita yang sekolah di sana, begitu mereka pulang bawa investasinya, investornya ke Indonesia. Contoh ada satu siswa orang Sukabumi. Orang Sukabumi. Ya. Jadi setelah dia sekolah master di sana 2 tahun, kenal temannya yang sama-sama sekolah orang Tiongkok juga. Nah, ternyata orang itu usahanya usaha teh. Nah, terus bawa temannya datang ke Indonesia, lihat perkebunan teh. Orang itu ternyata sangat tertarik tentang alam Indonesia. Jadi investasi di Indonesia sekarang sudah bisa memproduksi teh-teh organik bebas polusi ke China, itu harganya sangat mahal ya. Nah, terus juga ada yang ini lagi orang lagi rekrut untuk jaga pameran. Nah, sebenarnya di Tiongkok itu nggak boleh kerja ya. Kalau bagi yang seperti yang job-job seperti begitu, kita bagusnya sih lapor ke kampus dulu. Saya mau coba jadi penerjemah di tempat pameran ya. Nah, ada siswa juga di pameran untuk sebuah pameran tentang toys ya, mainan ya. Nah, karena sudah dia pernah pergi ke sana,
pertama kali dia membantu orang translate. Ternyata waktu pameran itu bos perusahaan itu yang terjun. Jadi melihat anak ini sangat rajin ya, sangat antusias. Nah, setiap tahunnya itu dia begitu di mana ada pameran itu langsung kontak, kamu datang ya, bantu saya. Nah, ternyata anak ini sangat baik. Setelah dia pulang, dia bilang saya mau tanam modal di negara kamu. Kamu yang bantu saya kelola. Nah, terus dia bikin satu perusahaan mainan. Waktu pertamanya di Cengkareng, Jakarta. Nah, setelah itu sekarang berkembang lebih besar. Dia bikin pabriknya itu udah di Semarang. Pabriknya juga cukup besar. Yaitu cerita-cerita yang kita bilang serius yang menarik. Nah, ada yang lucu-lucu. Apa tuh? Nah, yang lucu-lucunya begini. Kita kuliah di China, biasanya di tengah semester itu ada satu program yang dosennya membawa siswa ini untuk berkunjung ke tempat lain. Nah, berkunjung ke kota-kota lain atau tempat wisata. Nah, terus pernah ada satu siswa dibawa berkunjung dari Beijing ke Huangshan. Huangshan itu nama gunung. Ada satu gunung yang sangat terkenal di Tiongkok. Nah, anak ini sangat menggebu-gebu naik sampai ke atas gunung. Dia lihat temannya masih di bawah. Dia mau tunjukkan bahwa staminanya bagus sekali ya, bisa cepat sekali ke atas. Di atas itu dia teriak, oi, gua udah nyampe, oi. Terus kan di bawah nggak kedengaran. Betul. Nah, dia ngambil tasnya itu melayang-layang itu muter-muter di atas. Wow, tasnya terbang. Di atas gunung ya? Di atas gunung udah nggak tahu terbang kemana. Dari tadinya dia senang-senang teriak-teriak dengan gembira, sekarang teriak-teriaknya dengan histeris. Terus hilang ya? Iya, terus akhirnya kan dia nggak bisa naik ke pesawat maupun naik kereta pulang ya. Akhirnya guru yang atau dosen yang bawa dia menemani dia dengan cara naik kendaraan yang dekat, upamanya Jakarta Bogor, nggak usah pakai paspor. Nah, nanti Bogor Badung yang nyambung. Akhirnya 5-6 hari baru sampai di Beijing. Ada juga ya, Prof ya. Jadi kita juga kalau lagi main-main kita juga harus memperhatikan keselamatan ya. Betul. Barang bawaan ya. Ya, barang bawaan itu ada yang ini. Kita kan setiap keberangkatan kan ada briefing kan, anak-anak di briefing dulu. Kamu jangan bawa yang nggak perlu, bawa yang perlu aja. Pakaian juga nggak usah bawa banyak-banyak lah. Terus ada yang tanya, bawa deterjen nggak? Nggak usah bawa deterjen. Tapi ada yang pernah saya bawa sendiri ya. Ada anak udah dibilangin jangan bawa deterjen, dia masih bawa deterjen. Ketika sampai di sana kan ada scan barang ya, koper kita kan di scan kan. Begitu di scan kan kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan. Terus disuruh buka. Setelah dibuka, mereka sampai semua ketawa kok deterjen di bawah. Dan nggak tanggung-tanggung 2 kilo lagi. 2 kilo. Saya rasa pengen buka laundry sih, Prof itu. Jadi makanya setiap kali kalau kita lagi briefing untuk keberangkatan kan, biasanya kita akan briefing sesuai dengan keadaan suhunya di sana. Jadi apa yang dibawa, apa yang nggak dibawa, begitu sih. Satu lagi nih, Prof, yang terlintas juga di pikiran saya, kadang kalau keluar negeri, khususnya ke Tiongkok, orang tuh atau orang Indonesia berpikir gimana toiletnya. Nah, itu gimana, Prof, kondisi toilet di Tiongkok saat ini? Apakah udah sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia gitu ya, misalkan pakai air atau lain sebagainya, atau seperti apa, Prof, sekarang? Rata-rata sekarang sih untuk toilet umum itu udah bagus sih. Jadi nggak perlu khawatir ya? Ya, udah nggak perlu khawatir ya. Tapi kalau umpamanya saya pernah mengalami ke atas gunung. Waktu itu lagi musim dingin. Nah, di mana semua airnya membeku.
Oh ya, gimana ya bersih-bersih? Ya. Nah, semua air membeku dan kita buka keran airnya nggak mau keluar ya. Jadi kalau umpamanya ingin jalan-jalan ke gunung ya, bagusnya sih jangan di musim dingin gitu loh ya. Oke, jadi itu nggak perlu khawatir lah ya. Udah lebih bagus juga tuh udara sekarang. Oke, ini pembahasannya lebih serius nih Prof Mahrani. Kalau ngomongin soal sistem pendidikan atau pengajaran kuliah di Tiongkok, apa sih yang membedakan dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia menurut Prof Mahrani? Ya, membedakan dari segi dosen sih, semua dosen pasti mengharapkan anak didiknya bisa menyerap 100%. Betul. Ya, saya juga pernah jadi dosen di Indonesia ya. Saya pernah mengajar di Sastra Cina UI. Saya pernah mengajar di Sastra Cina di Dharma Persada ya. Nah, jadi kita bisa banding semua dosen itu pasti dengan berupaya menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk memberi ilmu ya. Ini yang sekarang yang terjadi signifikan itu adalah mahasiswa-mahasiswanya. Kita mahasiswa yang lebih serius belajar itu lebih sedikit kebanding yang asal-asal gitu loh. Jadi kalau di Tiongkok sana itu sangat dituntut. Kita ada 3 step ya. Untuk belajar pertama, besok kita belajar bab 10 nih. Nah, sebelum besok itu kita harus prepare dulu bab 10. Baca-baca dulu, baca sendiri, terus ke library ya, ke perpus untuk mencari bahan-bahan referensi juga ya. Nah, terus nanti itu tahap 1. Tahap 2-nya kita udah masuk duduk di bangku kuliah. Jadi si dosen itu menjabarkan pandangan-pandangannya, kita bisa berdiskusi juga ya. Nah, setelah itu apa yang diomongi atau diberikan perkuliahan oleh dosen itu kita akan mencatat. Setelah mencatat itu kan kita suka amburadul kan, lagi catatnya cepat-cepat ya. Setelah pulang kita harus mencatatnya kembali. Ketika kita mencatatnya kembali, kita juga mereview. Jadi dengan 3 step kita konsisten itu, niscaya tidak ada masalah yang kita temukan perbedaan di sana. Yang di sini adalah kita biasanya mahasiswa itu jarang sekali yang mau preview. Datang terus kalau kita dosen lagi ngomong, dia juga lagi ngomong. Jadi seperti itu, makanya apa yang dikasih oleh sang dosen itu nggak bisa diserap dengan baik ya. Terus ditambah lagi setelah balik dari kampus, dia juga nge-review lagi, nggak belajar. Nah, tapi kalau kita sekolah di Tiongkok itu sangat dituntut dengan itu. Nah, kita yang paling utama adalah kita memperbaiki kebiasaan kita. Nah, kalau bisa memperbaiki kebiasaan kita, itu kita akan berjalan dengan langgeng. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah ya. Kalau mahasiswa Indonesia dengan sistem pengajaran yang mungkin biasa di Indonesia lebih santai gitu ya. Betul. Atau mungkin lebih ke nyepelein kali ya Prof ya, nggak persiapan gitu. Tapi kalau di Tiongkok kita dituntut untuk lebih disiplin ya, lebih mempersiapkan diri sebelum kuliah. Nah, kalau menurut Prof sendiri dari sistem pendidikan Tiongkok dan Indonesia, kira-kira yang harus ditiru oleh Indonesia supaya pendidikannya maju seperti di Tiongkok ini apa Prof? Sistemnya saya rasa sih sistem Indonesia juga sudah bagus. Ya, tergantung individu-individunya. Jadi seperti dosen kadang-kadang dosennya ada yang ketat, ada yang santai. Terus yang paling utama itu adalah dari segi si pembelajar itu. Kalau dia mempunyai satu tekad untuk menuntut ilmu, maka dia akan mengejar ilmu. Bukan ilmu yang mengejar dia. Ilmu nggak punya kaki. Jadi memang harus individunya yang mau berubah ya, Prof ya. Karena kalau misalkan dari individunya juga nggak mau berubah, negara udah memberikan sistem sebaik apapun itu sulit ya Prof untuk dijalankan ya, atau mungkin untuk berkesinambungan antara satu sama lain akan menjadi sulit begitu. Terakhir nih Prof, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan nggak untuk anak muda atau mungkin calon mahasiswa Indonesia yang berniat untuk melanjutkan studi ke luar negeri?
Ya, seperti tadi Bu Adel bilang ya, kembangkan ekonomi, kembangkan teknologi, negara kita akan maju. Ya, satu sabda dari Nabi ya, tentulah ilmu setinggi mungkin. Betul. Walaupun ke negeri Tiongkok. Betul. Nah, jadi sekarang memang kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, ketika masa pandemik, Tiongkok lah yang masih bisa berkembang dengan baik hingga sekarang. Betul. Jadi bukan berhenti di situ aja. Teknologinya makin maju. Bukan cuma teknologi dari seperti teknologi internet yang kita biasa pakai, yang menjelajahi aerospace. Nah, itu berkembang dengan baik sekali ya. Di negara kita kan anak-anak muda masih belum terlalu tertarik di bidang itu ya. Negara kita mau maju sekarang, ekonomi dan adik-adik yang masih mungkin SMA 1 atau SMP sudah bisa menoleh lah ke perkembangan seperti Internet of Things ya, perkembangan aerospace, supaya negara kita itu makin bertambah maju. Ya. Nggak ketinggalan ya, Prof? Ya, nggak ketinggalan. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi bagi adik-adik yang mau tahu tentang studi ke China, mau tanya-tanya, bolehlah datang ke pameran nanti yang di hari Sabtu di Pullman. Oke. Pullman Hotel ya. Pullman Hotel Central Jakarta Park. Barat ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Prof udah Sama-sama. banyak banget ini berbagi kisah ya, soal sama-sama. studi ke Tiongkok, beasiswanya juga tadi pemirsa, dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Maharani, jangan lupa gitu ya bahwa Prof Maharani ini akan menyelenggarakan sebuah pameran pendidikan Study in China Exhibition 2024 23 Maret di Jakarta di Hotel Pullman ya Prof Maharani ya, dan juga 24 Maret ada di Medan. Jadi Anda ini akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan perwakilan dari berbagai universitas top ya. Kemudian juga ada bisa lebih tahu tentang program studi, beasiswa kuliah, biaya hidup, dan proses pendaftaran ke universitas gitu ya. Serta juga bisa berinteraksi ya Prof ya dengan mahasiswa dan alumni yang telah berpengalaman belajar di Tiongkok. Nah, informasi lebih lanjut Anda juga bisa temukan di bit.ly/cerdasbangsa atau hubungi di 0812 8703 6362. Ya baik, pemirsa, kita harus akhiri sampai di sini, dan juga saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof Maharani untuk hari ini, Prof, untuk berbincang sama saya mengenai studi di Tiongkok. Ya, terima kasih juga, terima kasih sama teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya, mendengarkan kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan semangat menunaikan ibadahnya. Dan juga semoga informasi yang kita sudah perbincangan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya Prof ya. Ya, betul. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa. Sampai jumpa.